Sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nilo Dinda Purnaswari, nomor absen 18 dari kelas 8B. Nah, sebelum lanjut, apa sih itu Kebangkitan Nasional? Kebangkitan Nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah masa perjuangan fisik berakhir, perjuangan bangsa Indonesia beralih ke masa perjuangan melalui organisasi modern dengan tujuan untuk perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional. Kekayaan sumber daya alam inilah yang membuat bangsa Belanda tertarik menjajah Indonesia karena syahwat keserakahannya. Selama masa penjajahan, penjajah Belanda mengeruk harta kekayaan negeri ini dan membawanya ke negeri mereka. Sementara, rakyat Indonesia hanya dijadikan kuli dan terjerembab dalam kebodohan dan kemiskinan. Kerja rodi dan tanam paksa merupakan contoh kebijakan penjajah Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Siapakah tokoh ini? Di tengah pengerukan sumber daya alam Indonesia oleh penjajah Belanda, ada beberapa politisi pemerintah kerajaan Belanda yang menyampaikan kritik. Mereka adalah Baron van Houvel, Frans van de Putte, dan Mr. C.T. van Deventer. Ketiganya menegaskan bahwa pemerintah kerajaan Belanda ikut bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Hindia Belanda Indonesia. Politik etis. Desakan politik itu mempengaruhi pemerintah kerajaan Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada September 1901. Politik etis ini bertujuan memberikan kesempatan kepada Bumiputra untuk mengenyam pendidikan agar menjadi tenaga terampil dan terlatih. Politik etis menyasar 3 bidang utama, yaitu pendidikan, pertanian, dan kependudukan. Pendidikan diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada Bumiputra untuk mengenyam pendidikan, baik di Indonesia maupun ke negeri Belanda. Pada bidang pertanian, dibuat saluran-saluran irigasi untuk mengairi sawah dan ladang. Dibangun pula jalan-jalan lintas kota untuk akses mobilitas distribusi barang. Sementara, kependudukan diwujudkan dengan transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang lebih sedikit penduduknya. Kalangan terpelajar yang lahir dari kebijakan politik etis Belanda. Meski pendidikan hanya bisa diakses oleh kalangan Bumiputra tertentu, tetapi setidaknya kebijakan ini memberikan kesempatan kepada sebagian putra-putra Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Dari sinilah lahir kalangan terpelajar. Merekalah yang kemudian memberikan warna baru dalam upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui jalur pergerakan organisasi dan politik. Sejarah Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda berasal dari kata sumpah dan pemuda. Sumpah diartikan janji dan harus ditepati. Pada 1908, rakyat Indonesia mulai memiliki kesadaran untuk bersatu melawan penjajah. Di berbagai wilayah, pemuda Indonesia mulai membentuk perkumpulan dan menentang penjajah. Kongres Pemuda I. Organisasi kepemudaan tersebut awalnya bersifat kedaerahan. Namun kemudian muncul kesadaran dari para tokoh pemuda pentingnya membangun persatuan dalam organisasi kepemudaan. Kesadaran ini coba diwujudkan dengan melaksanakan Kongres Pemuda I pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Dalam Kongres Pemuda I tersebut, sampai akhir kongres belum bisa mencapai titik temu antar organisasi kepemudaan. Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 27 sampai 28 Oktober 1928. Selain isu pendidikan dan gerakan kepanduan, isu sentral Kongres Pemuda II adalah pentingnya membangun persatuan dan nasionalisme. Hingga akhirnya, atas kesamaan pandangan sebangsa, setanah air, senasib dan sepenanggungan, para pemuda bermufakat mendeklarasikan Sumpah Pemuda sebagai komitmen perjuangan bersama. Sumpah Pemuda dideklarasikan. Naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin dan disetujui oleh Sugondo. Kemudian dibacakan di hadapan para peserta kongres. Deklarasi Sumpah Pemuda disambut dengan pekik semangat para pemuda. Pada kesempatan itu pula diperdengarkan pertama kali lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kesimpulan, kita harus saling menghormati, menghargai, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air. Karena perjuangan para pahlawan sangat besar dan mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Gambar-gambar sejarah. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Semoga bermanfaat. Terima kasih.